Putu, selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Putu? Ya, baik, Pak. Apakah Pak Putu sehat-sehat saja hari ini? Iya, Pak, sehat, Pak. Oke. Nah, terus apa yang bisa kita dapatkan? Apa tujuan kita? Pembicaraan kita hari ini Pak Putu? Nah, gini, Pak, saya ingin melakukan supervisi kepada guru saya, Pak. Jadi saya mau eh, menjadwalkan supervisi terhadap guru. Nah, itu saya merasa itu sangat penting bagi sekolah saya, Pak. Kemudian situasi masalahnya sekarang itu bagaimana Pak Putu? Kalau situasi sekarang eh, di dalam pembelajaran cukup baik, Pak. Eh, namun eh, apa? Saya mau menggali lebih dalam apa sih potensi dari guru saya ini agar saya bisa nantinya apa meningkatkan kompetensi-kompetensi apa yang perlu ditingkatkan oleh guru tersebut, Pak. Terus Pak Putu sebagai coach berarti ya? Iya, Pak. Nah, terus yang ingin Pak Putu kembangkan itu mengenai apanya dalam coaching ini nanti? Yang saya ingin kembangkan yang pertama sih di pembelajaran, Pak, bagaimana pembelajaran di kelas. Namun saya juga mau menggali potensi-potensi lain dari guru saya ini karena kan eh, banyak potensi yang mungkin tidak saya ketahui, Pak. Maksud saya tuh Pak Putu, ketika Pak Putu nanti coaching dengan gurunya, dengan Bu Zurnita, kriteria mana yang mau Pak Putu kembangkan? Kriteria mana yang apakah mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot atau memberdayakan koci? Saya maunya memperdayakan coach, Pak. Nah, kenapa Pak Putu lebih ke sana? Eh, karena dalam memberdayakan coach itu saya bisa melihat potensi tersebut, Pak. Oh iya, berarti rencana Pak Putu bagaimana? Kira-kira untuk memberdayakan koci itu. Jadi rencana saya dalam memberdayakan coach itu saya fokus untuk memampukan coach saya dalam apa pembelajaran dan eh, bagaimana kontribusinya dalam apa pendidikan di sekolah ini, Pak. Itu, Pak. Oh iya, jadi kira-kira bagaimana tanggung jawab Pak Putu nanti dalam memberdayakan coachnya kepada eh, memberdayakan Bapak sebagai coach kepada coach. Eh, tanggung jawab saya ya itu saya bertanggung jawab terhadap coach saya eh, dengan meningkatkan pola pikir dan juga eh, meningkatkan kepercayaan diri dari guru saya tersebut, Pak. Oke, berarti bagaimana itu langkah-langkahnya tuh? Ya langkah-langkahnya yang pertama saya melakukan supervisi ini ya eh, saya melakukan supervisi, saya melakukan observasi terlebih dahulu, setelah itu saya melakukan supervisi dan pasca supervisi. Oke, berarti nanti Pak Putu sebagai coach dan Ibu Zurnita sebagai coachi, kira-kira kapan akan dimulai nih Pak Putu? Saya akan memulainya minggu depan, Pak, kira-kira, Pak. Ya, sekarang ya saya tunggu. Oke, silakan Pak Putu untuk memberikan coach kepada coachinya. Iya, Mudah-mudahan Pak. Baik, nanti Pak. Saya akan ya nanti kita akan melaksanakan ketemu itu. lagi ya setelah coachinya ya. Iya, Pak. Saya akan melaporkan kegiatan ini setelah saya selesai melaksanakannya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ya saya silakan. Ya, Bu Zur, sudah ya.
Oh ya, berarti proses ini tidak direkam ya? Nah, Sudah saya stop tadi. Silakan Pak Putu mengkoci Bu Zurnitanya. Ya Bu, maaf Bu, saya pindah ruangan nih Bu, ke ruang kepala sekolah jadinya. Siap dimulai Bu, Ibu Zurnita? Sebentar, ini recordnya jalan nggak ya? jalan Bu. Oke. Oke, selamat pagi Bu Zurnita. Selamat pagi Pak Putu. Jadi hari ini saya akan melaksanakan supervisi, akan bercakap-cakap tentang kegiatan supervisi dalam bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri Ibu Zurnita. Ya, Nah, siap Pak. berikutnya ini untuk pengembangan kompetensi diri Ibu Zurnita sebagai guru ya Ibu ya. Ya. Nah, bagaimana kabarnya ini Bu Zurnita? Kalau saya hari ini alhamdulillah sehat walafiat Pak Putu. Dan Pak Putu apa kabarnya? Baik Pak, Bu, kabar saya hari ini. Nah, sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Oh iya, saya Zunita, saya mengajar kelas 12 sekarang Pak Putu. Jadi saya mau bincang-bincang dengan Pak Putu ini terkait dengan hal-hal yang menjadi hambatan buat saya dalam proses mengajar di kelas gitu Pak Putu. Nah, terima kasih Bu perkenalannya. Nah, perasaan Ibu saat ini bagaimana saat akan melakukan supervisi ini Bu? Alhamdulillah nyaman Pak Putu, nyaman, senang, gembira bisa bertemu dengan Pak Putu. Oh iya, terima kasih Bu. Kalau nyaman berarti kan kita bisa ke depannya berbincang-bincang dengan baik ya Bu ya. Ya. Selanjutnya Bu, sini saya akan menanyakan apa sih hal yang Ibu ingin kembangkan dalam proses supervisi ini Bu? Oh iya Pak Putu. Yang ingin saya kembangkan sebagai guru untuk pembelajaran di kelas ya Pak ya. Saya agak terkendala dengan bagaimana cara mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa memancing rasa ingin tahu siswa, khususnya di kegiatan-kegiatan yang memancing sosial emosionalnya gitu Pak. Itu saya masih begitu, ya? masih bingung juga bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk siswa yang nantinya bisa menampilkan sosial emosionalnya seperti ini siswa kita ini. Berarti itu termasuk tantangan dari yang akan dicapai Bu ya. Nah, Ya, tantangan-tantangan lain ada nggak Bu dalam pembelajaran tersebut Bu? Selain yang tadi Ibu sebutkan. Ya. Ada Pak, ada. Terkait dengan apa yang menjadi poin saya ini dengan jumlah siswa dalam satu kelas misalnya 27 orang misalnya. Jadi bagaimana caranya menggali sosial emosional siswa ini? Itu masih bingung saya. Oh seperti itu Bu. Nah, kira-kira nih Bu, untuk menghadapi itu ada persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan dalam supervisi ini Bu? Sebenarnya ada sih Pak, tapi saya belum yakin juga nih apakah ini sudah lengkap atau memang ini. Tapi persiapan yang saya siapkan itu misalnya RPP ya, RPP yang memang memfasilitasi siswa saya untuk mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian juga buat media-medianya yang juga bervariasi itu Pak. Oke, baik Ibu. Jadi itu tadi persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan, tantangannya juga Ibu sudah memahaminya ya Bu ya. Jadi untuk itu terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas ini Bu. Baiklah kita nanti lanjutkan saja di kegiatan supervisinya Bu. Terima kasih Bu Zurnita. Ditunggu di dalam kelas Pak ya. Iya Pak, iya Bu. Jadi berarti balik lagi saya dengan Pak Putu ya.
Kita mulai ya Bu Zur. Saya dengan Pak Putu. Oke. Pak Putu, bagaimana kabarnya Pak Putu? Baik Pak, kabar saya baik. Ya, bagaimana coachingnya Pak Putu dengan Ibu Zurnita? Berjalan dengan lancar Pak coachingnya Pak, prosesnya. Alhamdulillah. Oke Pak Putu, kira-kira ada enggak kalau kita lihat memang kan bagus itu. Kira-kira Pak Putu ada enggak perubahan? Kalau tadi sebelumnya mungkin sebelum perencanaan mungkin rentangnya nilainya berapa, terus setelah coaching itu kira-kira rentangnya berapa mengenai memberdayakan coaching tadi? Sebelum saya melaksanakan coaching tadi, mungkin rentan nilai kalau dari 1 sampai 3 itu di 2 Pak. Karena ya guru tersebut masih kurang yakin dengan kemampuannya. Namun setelah saya melakukan coaching ini, nilainya itu bisa di 3 Pak, karena guru ini sudah memiliki kemampuan dan yakin akan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana Pak Putu mengetahui hal seperti itu? Saya mengetahuinya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kemudian guru ini meresponnya dengan baik. Lalu gagasan-gagasan yang ditimbulkan oleh coachingnya gimana? Gagasannya juga sangat baik dan juga dalam proses tadi coaching ini memiliki gagasan-gagasan atau terobosan yang baik ya dalam pembelajaran ya, dan juga pengetahuan yang tadinya belum yakin akan pengetahuan itu sekarang sudah sangat yakin untuk melaksanakannya. Nah, terus menurut Pak Putu apa-apa saja yang belum lancar dan apa-apa saja yang sudah lancar dan apa saja yang gimana Pak? Ya, apa-apa saja yang sudah bagus menurut Pak Putu? Terus apa saja yang mau diperbaiki? Menurut saya yang sudah bagus, yang tadi setelah percakapan itu, Kuci ini sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, ya, juga sudah memahami alur pembelajaran dengan baik. Namun yang perlu ditingkatkan yaitu keyakinan diri, karena saya lihat dia Pak Putu, maksud saya kemampuan Pak Putu sebelum dan sesudah tadi itu di mana letak perkembangan Pak Putu? Kalau kemampuan saya sendiri yang sudah saya yakini baik adalah selama proses coaching tersebut saya sudah bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa direspon dengan baik oleh si coaching. Namun ada beberapa hal di mana pertanyaan yang saya lakukan itu belum merupakan pertanyaan terbuka, masih pertanyaan tertutup. Oke Pak Putu, berarti yang harus Pak Putu perbaiki kira-kira yang bagian apanya? Saya ini harus memperbaiki di bagian pemilihan pertanyaan Pak, pemilihan kata dalam pertanyaan tersebut Pak. Oke ya, berarti untuk pertanyaan berbobot mungkin sudah kira-kira bagaimana? Sudah clear? Ya gimana Pak? Untuk pertanyaan berbobot yang memberdayakan, tadi kan Bapak tadi bagian yang memberdayakan, berarti kan dengan pertanyaan yang berbobot. Berarti tadi sudah dilakukan. Sudah Pak, sudah saya lakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memberdayakan tersebut. Ya kata-kata kunci dari jawaban kunci juga saya sudah kembangkan Pak. Oke, berarti sudah bagus ya. Nah, kira-kira Pak Putu untuk yang akan datang untuk perbaikan Pak Putu untuk memberikan supervisi itu kan bagian memberdayakan coaching. Kira-kira untuk memperbaiki Pak Putu itu gimana? Yang akan datang Pak ya? Yang akan datang untuk memberdayakan coaching ini saya akan lebih terstruktur lagi dalam pemilihan pertanyaan. Selain itu saya juga lebih terstruktur lagi dalam mengobservasi kegiatan yang dilakukan oleh coaching tersebut. Pak Putu, kira-kira siapa yang memberikan dukungan atau inspirasi bagi Pak Putu untuk mengembangkan coaching ini? Dukungan menurut saya dukungan ya pastinya dukungan dari berbagai pihak ya, termasuk coachingnya sendiri yang memberikan dukungan penuh kepada saya Pak.
Iya, iya. Berarti nanti akan ada tekad dari Pak Putu ya untuk Ya. memperbaiki bagian memberdayakan coaching. Nah, terakhir Pak Putu, kira-kira kesimpulan apa yang Pak Putu dapatkan dari supervisi kita? Supervisi ini yang kesimpulan dari saya, kalau saya sebagai coach, ya, saya memiliki kesimpulan bahwa dalam melakukan coaching ini saya juga harus memperhatikan atau mengobservasi lingkungan sekitar dari coachingnya, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu dalam meningkatkan kompetensi coaching itu sendiri. Oke, berarti itu wawasannya. Jadi Ya. Pak Putu, kapan kira-kira Pak Putu ingin memperbaiki untuk pemberdayaan coaching yang Bapak Putu katakan tadi? Secepatnya Pak, dalam waktu 1 bulan ini Pak. Oke. Nanti dalam 1 bulan nanti akan saya tunggu hasilnya Pak Putu. Nanti akan kita bicarakan lagi ya. Iya Pak. Oke Pak Putu, terima Terima kasih, Pak. kasih. Iya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.